Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini dengan pokok bahasan yaitu ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara dakwah Nabi Muhammad, yaitu ada dua. Yang pertama, berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, berdakwah dengan cara terang-terangan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berdakwah. Ya, ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah yang pertama adalah ketabahan atas ancaman paman Nabi. Ya, siapakah paman Nabi itu? Yang selalu menghalangi Nabi yaitu Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah istrinya Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, dan juga istrinya yang sering meletakkan duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Allah menurunkan surat Al-Lahab pada ayat 1 sampai ayat 5 tentang balasan terhadap perbuatan Abu Lahab dan Ummu Jamil terhadap Nabi Muhammad. Nah, perbuatan Abu Lahab ini sangat kejam. Maka dari itu Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan tentang balasan terhadap Abu Lahab dan Ummu Jamil karena sangat-sangat kejam dan keterlaluan perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad. Nah, ketabahan yang kedua yaitu ketabahan atas tantangan pembesar Mekah. Para petinggi Mekah tidak ingin melihat Nabi bertambah pengikutnya. Para petinggi Mekah memutuskan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad dengan cara menyebarkan kebohongan agar jangan sampai mengikuti dakwah Nabi. Dan juga kaum kafir Quraisy memperalat paman Nabi untuk membujuk Nabi Muhammad agar tidak berdakwah lagi. Yang ketiga, ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Kaum kafir Quraisy mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa pemuda gagah dan tampan, ialah Umarah bin Walid. Walid bin Mughirah meminta Abu Thalib untuk menukar Nabi Muhammad dengan Umarah bin Walid. Mereka ingin menukarnya karena hendak membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi Abu Thalib menolak dengan keras tawaran tersebut. Abu Thalib adalah paman Nabi yang selalu melindungi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Kaum kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk berkata dengan lembut kepada Nabi Muhammad secara langsung dan menawarkan harta, tahta, dan apapun yang diinginkan Nabi asalkan mau menghentikan dakwahnya. Akan tetapi Nabi Muhammad juga menolaknya. Yang kelima yaitu ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara telah dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menyiksa Nabi Muhammad. Di antaranya yaitu melempari kotoran unta ketika Nabi sedang beribadah, dan yang lainnya yaitu memukul kepala Nabi Muhammad dengan keras agar Nabi tidak bisa berdakwah lagi. Yang keenam yaitu ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Boikot adalah bentuk wujud protes. Kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena kaum kafir Quraisy beranggapan bahwa Islam kuat karena dukungan Bani Hashim. Isi pemboikotannya yaitu: yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan umat Islam. Jadi, semua yang ada di penduduk Mekah tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan umat Islam. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian. Yang ketiga,
tidak boleh menikah dengan keluarga Bani Hashim. Yang keempat, dilarang berbicara kepada Bani Hashim dan umat Islam. Jadi seluruh penduduk tidak boleh berbicara kepada keluarga Bani Hashim dan juga umat Islam. Yang terakhir yaitu tempat tinggal umat Islam diasingkan. Tidak boleh ada yang datang, tidak boleh ada yang berbicara, tidak boleh ada yang melakukan jual beli. Pemboikatan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai dari tahun ke-7 kenabian. Yang ketujuh yaitu ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi. Beberapa bulan setelah pemboikatan, kemudian Abu Thalib jatuh sakit karena sudah lanjut usia dan mengalami penderitaan saat pengasingan selama 3 tahun. Pada usia yang ke-87, Abu Thalib meninggal dunia atau wafat. Nah, beberapa hari setelah itu disusul yang wafat, yang meninggal yaitu Bunda Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad sangat sedih. Nah, pada saat sedih itu, pada masa duka Nabi Muhammad dikenal dengan nama Amul Husni, yang artinya tahun kesedihan, yang bertepatan pada tahun ke-10 kenabian. Nah, selanjutnya ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Sahabat Nabi Muhammad tidak luput juga dari tekanan kaum kafir Quraisy. Mereka dengan tabah dan tawakal menghadapinya. Nah, sahabat Nabi yang mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy diantaranya yaitu Khadijah bin Khuwailid. Kaum kafir Quraisy selalu membujuk Khadijah binti Khuwailid supaya tidak mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Namun Khadijah binti Khuwailid selalu menolak tawaran kaum kafir Quraisy. Nah, setelah Khadijah menolak tawaran kaum kafir Quraisy, setelah itu kaum kafir Quraisy mengolok-olok dan mencaci maki Khadijah dalam berbagai kesempatan. Beliau sangat tabah dalam menghadapi tantangan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini yaitu sahabat Nabi yang selalu mendampingi dan melindungi Nabi Muhammad dari serangan kaum kafir Quraisy yang terjadi berulang-ulang. Suatu hari Nabi Muhammad ketika itu sedang beribadah di Ka'bah. Beliau didatangi oleh beberapa orang kafir Quraisy. Nah, setelah itu mereka menyerang Nabi. Nah, beruntunglah ada Abu Bakar yang selalu membantu untuk melindungi Nabi Muhammad. Nah, akhirnya Abu Bakar dan Nabi Muhammad selamat. Akan tetapi Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengalami luka-luka setelah perkelahian itu. Fatimah Az-Zahra adalah putri dari Nabi Muhammad dan Khadijah. Nah, pada suatu ketika saat Rasulullah sedang melakukan ibadah di Ka'bah, Nabi Muhammad dilempari oleh kotoran. Nah, Fatimah inilah yang membersihkan dan mencucikan baju Nabi Muhammad dengan menangis. Di samping itu, Fatimah juga sering mendapat tentangan dan olok-olok dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ini adalah pemuda yang pemberani yang selalu membela Islam. Nah, selanjutnya yaitu keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah adalah budak dari tuannya yaitu Abu Jahal. Mereka tidak diberi makan selama beberapa hari hingga tubuh mereka lemah. Namun ketiganya tetap teguh memeluk agama Islam. Selanjutnya Arqam bin Abil Arqam. Nah, Arqam bin Abil Arqam ini termasuk golongan orang yang sangat terpandang di Mekah. Nah, ia juga termasuk pemilik rumah yang menyediakan untuk dakwah Nabi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, sahabat selanjutnya yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Ia termasuk sahabat kesayangan Nabi Muhammad. Ia seorang yang berkulit hitam dari Habasyah. Suatu ketika, tuannya Umayyah bin Khalaf mengetahui ia masuk Islam. Majikan Bilal itu sangat murka dan menyiksa Bilal dengan sangat kejam. Menghadapi siksaan Umayyah yang begitu dahsyat dan kejam, Bilal tetap teguh dalam keyakinannya terhadap agama Islam dan terus mengucapkan ahad, ahad, ahad.
Nah, setelah itu Abu Bakar melihat penganiayaan itu. Akhirnya Abu Bakar membebaskan Bilal dari tuannya. Nah, itulah rintangan dan halangan yang dilalui oleh sahabat Nabi dan juga Nabi Muhammad ketika berdakwah. Mereka selalu dihina dan diolok-olok, bahkan disakiti ketika berdakwah. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.